Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-6 dari seri pelajaran yang berjudul Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Judul kecil yang hari ini kita akan cermati adalah agar selamat harus dilahirkan kembali. Saudara, Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ke-5 kita mau baca lebih dulu. Judulnya percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, ada orang yang namanya Nikodemus. Orang ini sudah tua. Dia adalah pejabat dari tokoh-tokoh agama. Di situ dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, punya kedudukan yang tinggi, tetapi dia melihat, dia mendengar apa yang disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada masyarakat, kemudian mukjizat yang dia buat. Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui, "Rabi, engkau adalah seorang guru yang memang diutus Allah untuk mengajar." Kenapa? Karena Nikodemus juga mendengarkan ajaran Kristus yang membuat hatinya itu tertarik dan kemudian pikirannya menyimpulkan bahwa apapun yang engkau sudah lakukan, tanda-tanda ajaib, mukjizat dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa engkau memang berasal daripada Allah. Nah, saudara, Nikodemus yang sudah tua ini sengaja datang kepada Tuhan Yesus di malam hari. Kenapa? Karena dia malu kalau seandainya dia datang pada siang hari dan diketahui oleh orang lain yang sudah tua, sudah senior kok berguru, bertanya kepada yang muda. Pastilah akan mempengaruhi pamornya, mempengaruhi gengsinya. Nah, saudara, ini juga gambaran loh. Sama seperti di dunia ini, belum tentu hamba Tuhan senior bisa mengakui bahwa yang junior itu lebih hebat.
Sehingga Nikodemus ambil cara yang aman. Dia tetap mau datang kepada Tuhan Yesus, minta petunjuk, tetapi kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Nah, saudara, dari dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus memberitahukan bahwa agar orang bisa selamat, itu orang harus dilahirkan kembali. Itu syaratnya orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus dilahirkan kembali, itu syarat. Kemudian Nikodemus heran dengan istilah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus seringkali mengajarkan itu dengan kata-kata yang mengandung perumpamaan. Dan perumpamaan ini harus dijabarkan supaya orang yang mendengar perumpamaan terberkati. Nah, saudara, Nikodemus bertanya, "Guru, bagaimana mungkin? Aku kan sudah tua. Kok aku harus dilahirkan kembali? Masa aku harus masuk ke dalam perut mamahku lagi?" Nah, saudara, ayat yang kelima dikatakan, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, di situ ada kata-kata kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada sebagian pembicara menafsirkan kata air ini adalah diidentikan dengan baptisan air. Saudara, saya kok kurang setuju ya dengan pandangan ini. Kenapa? Karena saya melihat ada juga orang yang tidak dibaptis, yaitu adalah penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Itu tidak pernah dibaptis, tetapi dia diselamatkan. Sehingga kalau memang baptisan air itu menjadi salah satu syarat, kenapa ada yang selamat, bukan karena dia komplit sudah dibaptis. Justru penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus tidak pernah dibaptis, tetapi dia diselamatkan karena ada dua perkara yang dia lakukan pada waktu dia ada di atas kayu salib, lagi berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Yang disalibkan ada di sebelahnya. Saudara, dua ini adalah ketika dia berkata kepada penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, perkataan ini dinilai oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pengakuan dosa. Penjahat di sebelah kanan ini berkata kepada penjahat yang di sebelah kirinya Tuhan Yesus, "Hei, kamu dan aku, kami kalau dihukum, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kamu dan aku adalah orang yang jahat, tetapi tidak seperti halnya orang ini. Yesus ini tadi, dia adalah orang yang tidak berdosa. Dia tidak seharusnya dihukum seperti kita, karena dia adalah yang tidak berdosa." Saudara, yang pertama ini adalah pengakuan dosa. Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Kemudian firman Tuhan berkata, manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Manusia diselamatkan oleh karena imannya. Tetapi iman yang disertai oleh perbuatan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, jika nanti engkau datang untuk kedua kalinya, ingatlah aku." Saudara, ini adalah iman yang dia tidak pernah lihat, yang dia tidak pernah saksikan, dan dia tidak pernah alami, tetapi dia percayai bahwa Yesus Tuhan ini akan datang untuk kedua kalinya. Sehingga kalau dia datang untuk kedua kalinya, dia pastilah Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, aku titip, ingatlah aku, selamatkanlah aku. Dia punya iman dan pengharapan, sekaligus dia punya pengakuan atas dosa-dosanya, bahwa aku adalah orang yang berdosa, yang jahat,
yang sudah selayaknya menerima hukuman di atas kayu salib ini, bukan engkau, Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kembali manusia dengan segala akal budinya, manusia diciptakan sebagai umat yang paling mulia, mulai banyak mengandai-andai siapa yang bisa selamat, siapa yang tidak selamat, dan lain sebagainya bisa dipilah. Seakan-akan manusia ikut menjadi hakimnya, padahal manusia bukan yang punya hak untuk menentukan sesamanya itu selamat atau tidak. Kita tetap tidak tahu siapa yang akan diselamatkan oleh Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Dan kita tetap menghargai, menghormati, keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Tetapi lagi-lagi tentang Firdaus, manusia bisa menentukan, oh Firdaus itu adalah tamannya surga dan lain sebagainya. Padahal tidak seorang pun penafsir yang pernah mengalami kematian dan tinggal di sana. Walaupun banyak kesaksian, ada seseorang diajak ke surga, ada kesaksian seseorang diajak ke neraka, tetapi saya tetap percaya kepada firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 yang bunyinya demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Titik. Saudara, kita lihat sekarang, kalau air itu saya katakan bukan baptisan, lalu air itu apa? Air itu saya lebih yakin itu adalah bicara tentang air hidup. Yaitu ketika Tuhan Yesus bincang-bincang di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, dia lagi ngobrol dengan perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sumur. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, yang Anda terima, Anda pahami, Anda simpan di dalam hati saudara, dan Anda lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga ini menjadi air kehidupan yang selalu memancar lewat kehidupan saudara, karena firman ini tersimpan baik-baik, terpelihara di dalam hatimu, dan menjadi perilaku hidupmu yang sejati. Sehingga lewat apa yang engkau lakukan, maka air ini akan memancar senantiasa. Firman Tuhan ini yang akan berbicara, karena di dalam hidup saudara dan hidup saya, itulah Alkitab yang terbuka. Hidup saudara dan hidup saya, kesaksian hidup kita ini adalah khotbah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula sekarang. Kemudian itu dikatakan ada roh. Nah saudara, kita akan lihat lebih dulu. Sebelum lebih jauh, coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga,
yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudara, apa yang dimaksud sekarang dengan roh itu tadi? Roh itu adalah kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itu juga adalah ketika kita menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga adalah roh daripada Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Sama seperti ketika dia berjanji di dalam Matius pasal 28, 19 dan 20 bahwa dia akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, penyertaan Tuhan Yesus diwujud nyatakan lewat Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namanya. Sehingga lewat Roh Kudus itulah kita dipimpin terus kepada kebenaran dan kebenaran. Kita dipimpin terus oleh Tuhan sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang tersesat oleh karena dosa. Orang yang sudah terima Roh Kudus bukan berarti dia harus berbahasa roh. Bukan. Kenapa? Karena bahasa roh adalah salah satu bagian daripada karunia Roh Kudus yang akan melengkapi saudara dan saya di dalam hidup pelayanan kita kepada Kristus. Jika itu tidak penting, saudara pasti tidak dikaruniai itu. Tetapi jika ini penting untuk saudara melayani, dia akan memperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita lihat sebagai penutupnya. Orang yang betul-betul menerima Kristus, menerima Roh Kudus, dia sudah dilahirkan dari air tadi, firman-Nya, dan roh. Roh itu adalah, saudara, Yohanes pasal 16, ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, orang yang telah dilahirkan kembali, dilahirkan dengan air dan roh, adalah orang yang menerima Roh Kudus, maka dia akan izinkan, biarlah engkau Roh Kudus menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidupku, sehingga hidupku 100% engkau kuasai. Engkau bukan cuma sekedar tamu yang aku kenal, tetapi engkau menjadi Tuhan dan Tuhan atas hidupku, yang menguasai aku 100%, yang mengendalikan aku 100%, dan yang memimpin aku 100%, sehingga engkau akan memimpin aku, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Otomatis kita akan jarang sekali melakukan perbuatan dosa. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memungkinkan sekali saudara dan saya mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang. Oleh karena Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, dia yang menjadi seorang juru selamat dunia ini tadi selalu merindukan agar saudara dan saya bisa diselamatkan, kita harus kembali dilahirkan dari air dan roh. Air maksudnya firman Tuhan yang dia beritakan, yang kita dengar, kita akan pahami, kita akan simpan, kita akan pelihara di dalam hati kita. Karena ini dipelihara, berarti firman Tuhan ini akan hidup.
menghidupi kehidupan kita. Dan kita akan menjadi pelaku atas firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan tadi, air kehidupan ini tadi akan memancar lewat kesaksian hidup kita sampai kepada hidup yang kekal. Dan roh tadi adalah Yesus Kristus Tuhan yang aku terima sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Roh Kudusnya yang aku terima menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam hidupku. Dia yang akan memimpin aku pada seluruh kebenaran. Shalom, kita akan ketemu lagi lewat video yang ke-7. Haleluya, amin.